Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian kelas 7, kita akan masuk ke bab baru ya. Setelah kemarin kita bicara tentang aritmatika sosial, yaitu yang bruto, tara, kemudian neto dan pajak dan seterusnya ya. Kita masuk ke bab 7. Bab 7 ini adalah garis dan sudut. Untuk apa sih garis dan sudut? Ini adalah kehidupan sehari-hari ya. Nah ini kalau dalam kehidupan sehari-hari sih salah satunya dalam pengaplikasian olahraga ini ya. Kalau dalam olahraga itu ada istilahnya itu apa sih namanya itu sains olahraga gitu. Jadi sains yang diterapkan dalam olahraga gitu. Sport science kita nyebutnya ya, sport science apa science sports gitu. Nah ini kan kalau misalnya kita ada bola biliar nih, kalau kita pukul, maka pantulannya itu pada dasarnya sesuai dengan sudut yang kita bentuk ya. Maka ini larinya akan secara umum lurus terhadap yang kita pukul. Jadi kalau misalnya kita mukulnya lurus begini, ya larinya ke sini. Kalau dari mukulnya ini, maka larinya itu akan garis lurus gitu. Tergantung dengan sudut yang dibentuk oleh pemukul dari bola di biliar ini. Gambar di atas mendeskripsikan permainan biliar. Nah, coba kita kalau gunakan busur derajat untuk mengetahui sudut A. Ini kita lihat sudut A ya. Yang sebelah sini sudut A. Kemudian ini sebagai sudut B, yang ini sebagai sudut C, dan ini yang merah ini sebagai sudut D. Pada gambar sangat jelas jika bola putih disodok mengarah kepada bantal meja pada titik C. Pada titik C, kita lihat yang di atas ya. Pada titik C, yang di sebelah sini, ini C ya, titik C-nya ya. Sehingga untuk sudut sebesar A. Nah, pertanyaan yang muncul adalah arah pantulan bola putih apakah pantulan bola putih mengarah pada titik A, titik B untuk mengenai bola nomor 8 atau nomor 1 gitu. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini ya. Jadi kita bisa memperkirakan kita bisa kena bola 1 atau bola 8 dengan memperkirakan sudutnya. Nah, memang pada bab ini itu banyak hal yang akan kita pelajari, ini lumayan cukup banyak ya. Ada titik, ada garis, ada bidang, ada sudut berpenyiku, ada sudut berpelurus, ada sudut sahada, sudut berseberangan, sudut bertolak belakang, melukis sudut dan membagi sudut. Kalau misalnya kita memahaminya dengan definisi satu persatu agak lama dan agak sulit ini ya. Jadinya nanti Bapak mungkin tidak akan bertanya tentang definisi, jadinya langsung pada aplikasi saja. Karena kalau definisi ini agak cukup banyak. Kemudian kompetensi yang dibahas pada bab ini yaitu yang pertama adalah menganalisis hubungan antara sudut sebagai akibat dari dua garis jajar yang dipotong oleh garis transversal. Kemudian yang 4.10-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis jajar yang dipotong oleh garis transversal. Jadi ada dua garis sejajar dipotong garis transversal itu gini. Jadi Bapak ulang ya. Maksudnya itu ada dua buah garis sejajar gini. Anggap aja sejajar ya. Sejajar, kemudian dipotong garis transversal gitu. Nah, yang ini yang dimaksud hubungan ini. Nah, hubungan ini gitu. Jadi itu yang dimaksud ya, dua garis sejajar dipotong dengan garis transversal. Pengalaman belajarnya yang diharapkan dapat dialami pada bab ini yaitu yang pertama mengamati kedudukan dua garis, yaitu ada yang kita sebut dengan sejajar, ada yang dimaksud dengan berhimpit, ada yang bermaksud berpotongan dalam bentuk tablet. Lanjut. Mengamati cara membagi garis menjadi beberapa bagian sama panjang, mengenal satuan sudut yang sering digunakan, mengamati hubungan antar sudut, menemukan sifat sudut jika dua garis jajar dipotong,
garis transversal, kemudian menggunakan sifat-sifat sudut dan garis untuk menyelesaikan soal. Yang terakhir adalah melukis sudut-sudut tertentu. Sudut-sudut tentunya itu sudut-sudut istimewa ya. Ada 30 derajat, ada berapa lagi? Ada 60 derajat, ada 45 derajat. Itu aja yang dipakai dalam sudut istimewa. Meskipun ada dua lagi ya yang sudut istimewa, tapi itu aja yang dipakai. Nah, ini adalah kerangka berpikir pada bab ini ya. Jadi ada garis dan sudut dibagi kedua. Kan garis dan sudut ada dua dong, yaitu ada garisnya, yaitu ada sudutnya. Garis ini nanti ada hubungan antar garis, membagi garis, kedudukan dua garis, dan perbandingan segmen garis. Sedangkan sudut itu nanti ada ukuran sudut, hubungan antar sudut, melukis sudut, sudut berpenyiku dan berlurus, sudut bertolak belakang, dan sudut pada dua garis jajar yang dipotong oleh garis lain, atau yang tadi ya, garis transversal. Nah, ini secara umum kita ini menganut teorinya Euclides lah gitu. Ini adalah disebut dengan sebagai bapak geometri, ahli matematika pada zaman Romawi kuno ya. Bukunya itu yang berjudul Elemen, merupakan geometri terbesarnya sampai saat ini dan masih kita pakai. Pak, apakah geometri yang kita pakai itu selain Euclid ada nggak? Ada geometri yang lainnya, tapi pada dasarnya geometri yang kita pakai itu pakai geometri Euclid karena lebih paling mudah untuk dipahami. Karena di bukunya itu bagus banget ya, karena dia itu udah menjelaskan aksioma pernyataan sederhana yang nggak bisa dibantah lagi. Misalnya titik itu adalah, garis itu adalah, gitu, dia udah buat itu. Oke, pertama kita akan bicara garis dan sudut. Nah, ini kita lihat ya. Nomor 1 ini center. Nomor 2 ini kita lihat ya. Kalau mau gambar ya, kalian pernah dengar istilah menggambar 2 titik hilang atau 3 titik hilang nggak? Nah, ya ini ya. Yang ini backstaff, dan yang terakhir itu adalah rel kereta api. Kalau rel kereta api ini sejajar ya, dia kalau nggak sejajar nanti tabrakan atau keluar. Kita baca bareng-bareng ya. Pada 71A itu diperhatikan bahwa cahaya melancar lurus garis kuning, tentunya pangkal cahaya tersebut adalah center ya, ini sinar kalau dalam geometri. Kemudian jembatan ini berperan sebagai penghubung dua daerah yang dipisahkan oleh sungai. Nah, gitu. Dulu kita pakai backstaff ini untuk mengukur tinggian matahari tanpa harus matahari secara langsung. Ini biar ketahuan ya posisi kapal yang tepat pada garis lintang. Kemudian perhatikan gambar lintasan kereta api, garis merah ya, ini nggak bisa berpotongan ya. Nah, kita akan bicara tentang langsung kegiatan 7.1, yaitu hubungan antar garis. Yaitu hubungan antara titik, garis, dan bidang. Hubungan dulu ya, garis, titik, dan bidang. Dalam geometri ini ada beberapa istilah atau sebutan yang kita tidak memiliki definisi, jadinya ini nggak didefinisikan. Jadi maksud di apa sih namanya, kalau dalam matematika kita nyebutnya aksioma. Titik, garis, bidang itu udah nggak usah didefinisikan lagi. Jadi titik itu ya begini, bidang itu ya begini, kemudian garis ini begini. Jadi udah ada definisinya begitu. Nah, titik itu begini, titik itu tidak punya lebar, nggak punya tebal, nggak punya, beginilah titik. Jadi ada noktah gitu saja. Pak, ini titik Pak, ini titik. Iya, tergantung pada definisinya itu. Jadinya ya titik itu nggak ada lebar begitu ya. Nah, kalau garis itu bentuknya seperti ini, dan ini adalah bidang. Oke, itu aja untuk ininya. Pada pertemuan selanjutnya, semoga kita bisa belajar lebih banyak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.